over buat GPX. Ingat ya, ini one last game buat buat RRQ untuk menangin game kali ini. Sedangkan berarti aku kebalik ya, RRQ yang berhasil dapetin hero Bruno dan juga Xavier. Iya. So GPX ini punya hero snowball yang kencang banget. Sedangkan RRQ Mika mereka juga punya snowball sebenarnya. Tapi memang dari posisi gameplaynya aja mungkin yang kita lihat teman-teman dari RRQ akan lebih komitmennya harus lebih gede. Aku bingung gara-gara atasnya sih sebenarnya. Aset atasnya yang bikin aku bakal berpikir GPX yang punya Bruno dan juga Xavier yang ngebuat mereka harus carry karena late game. Sedangkan dari tim RRQ mereka punya hero early yang bisa tabrakin dari awal. So ini match point buat teman-teman dari RRQ Mika. Kalau misalnya mereka bisa snowball seperti yang dilakukan saat ini karena ada Breeze of Ocean, karena serang Tal memukul mundur walaupun ada portal 1 kali 24 jam, tetap aja teman-teman dari RRQ Mika masih bisa untuk mundur terlebih dahulu. Ya, Guardian Barrier tadi sempat menutup jalan tapi tampaknya memang kurang efektif, masih bisa diputerin portalnya. Tapi kita lihat juga tampaknya teman-teman dari RRQ memang harus bermain lebih aktif kali ini untuk ngecek. Tapi dahulu seorang Mylin kali ini bakal diganggu saja, dimana sudah ada Guardian Barrier yang bakal digunakan. Tapi tentunya ya seorang Alpha masih bisa escape juga dengan posisi seperti ini. Tapi kalau kita sadar di minimap, seorang Esmeralda sudah lumayan jauh berada di area dari inner turret. Ini RRQ Mika punya power yang luar biasa di early game ya sih kalau menurut aku, dan di late gamenya dia bakal bergantung sama seorang Kari. So that's why di sini dari seorang Gyogoy dia coba untuk ngasih space ke arah seorang Ashe, nggak mengambil XP-nya, nggak mengambil goldnya sama sekali, membiarkan dia untuk dapetin farming yang dibutuhkan. Dan dari seorang Cincau juga melakukan hal yang sama gitu. Dia butuh farming, dia butuh scaling, dia butuh space tersendiri. Sedangkan Funi juga harus memiliki space yang dibutuhkan. Walaupun kalau kita ngomongin masalah Livi itu tinggal farming hero, farming setup, mencari momentum seperti yang dilakukan di mid lane kali ini sepertinya, karena ada dua pemain dari sisi GPX Baslek yang mulai didekatkan oleh pemain-pemain dari RRQ Mika. Yes, dan tentunya sekarang objektif yang mereka harus perhatikan terlebih dahulu tentunya di mana 4 pemain sudah mulai men-setup saja. Kali ini berfokus kan satu pemain di mana seorang Gyogoy habis spin sudah digunakan. Coba tuh menggigit satu pemain, tapi tentunya kurang efektif. Masih ada bouncing ball yang bakal digunakan, tapi masih ada Guardian Barrier yang bakal digunakan. Oh my god, gak bisa, tapi first ball didapatkan. Akai dan juga seorang Kadita berhasil di take down. Dan tentunya kali teman-teman dari RRQ memiliki kesempatan menuju ke arah dari Turtle, tapi masih downing light. Dan tentunya Turtle berhasil diamankan oleh seorang Alpha atau teman-teman dari RRQ Mika. Melee terpick off di momen Turtle dengan adanya Livi yang mencoba untuk dapetin point kill ke arah sana. Walaupun Livi kena takedown, tapi tetap aja Livi itu tetap mendapatkan jungler dari sisinya GPX Baslek. So it's still a big win buat teman-teman dari RRQ Mika sendiri, ditambah juga mereka berhasil dapetin ke arah Turtle sendiri. Makanya kalau kita lihat secara gold dia sedikit lead, tapi karena adanya farming yang dilakukan sama seorang Bruno dan juga sama seorang Uranus yang menurut aku tuh masih kekeh banget ada di lane-nya. Mungkin cutting minion aja nanti, atau main ke dalam base musuh untuk nge-cut 2 lane. Itu nggak bisa sih, dia nggak bisa nge-cut 2 lane karena dari seorang Funi masih butuh farmingnya. That's why dia nggak coba untuk nge-cut 2 lane, 1 lane aja cukup untuk memberikan pressure sendiri ke arah teman-teman dari GPX ataupun ke arah RRQ Mika yang dilakukan oleh Esme dan juga Uranus. Yes, tapi sekarang kita lihat juga di mana seorang Tall mulai kelihatan terlebih dahulu. Mau nggak mau harus mulai setup untuk Downing Light bakal digunakan untuk bisa meng-clearing wave saja di arah mid. Sedangkan kita lihat objektif mungkin akan mulai di setup karena udah mulai ada rotasi-rotasi berfokus ke arah objektif yang mereka harus dapatkan kali ini. Tapi tampaknya di dua bot lane-nya sendiri mereka udah sempat jaga jarak dan tentunya kali ini mereka akan coba untuk setup saja. Orang sebelah sana dan Rage secara defense berhasil dibuka dan berhasil mendapatkan, tapi Alpha memberikan coba damage yang cukup besar tapi masih di wall chest. Coba ke belakang tapi lihat sebelah sana masih ada satu heavy spin, coba untuk berfokus ke belakang tapi Rogue Wave berfokus ke seorang melee satu orang sayang sekali. Downing light berhasil dikeluarkan dan berhasil mendapatkan satu pemain. Livy is down di tangan teman-teman dari GPX. Tapi ada Lele di arah belakang, kita lihat Funi akan menjadi incaran 1v1 situation. Funi tampaknya harus sedikit mundur tapi Lele cukup mendarang lumayan jauh, tapi LW pun sudah join kali ini. Mau nggak mau setidaknya Funi dipaksa pulang terlebih dahulu dan sekarang mereka memiliki posisi yang lebih unggul dengan bisa mengontrol wave. Mungkin di arah mid lane bisa clear lebih cepat. Iya.
Jadi kalau kita lihat kali ini dari seorang LW pun udah confident banget untuk move-nya. Aku nggak tahu progresnya dia bikin ke arah semi damage atau enggak. Karena kalau misalnya dibikin ke arah semi damage, itu bakal seru banget untuk mendapatkan damage karena teman-teman dari sisinya Giv ataupun Uranus. Sedangkan kalau kita lihat Downing Light mencoba untuk memberikan informasi ke teman-teman dari GPX Basel, tapi Turtle masih disecure oleh LRQ Mika dengan War X yang berhasil disecure. Yes, Turtle kedua yang berhasil diamankan oleh teman-teman dari LRQ Mika ini tentunya membuat sebenarnya kalau dilihat dari segi game mereka nggak gitu jauh, bahkan dari segi elimination hanya beda 1 poin. Plus dari segi gold hanya berbeda range di 300 gold. Sebetulnya nggak begitu jauh, memang masih di menit ke-5. Tapi dari segi fight-nya dan mungkin dari segi pressure-nya, net worth doesn't matter. Tapi tentunya kalau kita dari segi rotasi, RRQ kali ini akan coba berfokus karena top lane di mana kali auto turret menjadi incaran. LW harus mundur, tapi ada conceal play yang mulai terlihat tentunya di mana kali ini wall chance menabrak 2 pemain di sana juga seorang main coba untuk masuk dengan heavy spin-nya. Tapi Alpha coba untuk follow up, flicker ke arah belakang, mencoba untuk kait masih ada Guardian Barrier yang bakal digunakan, tapi tentunya dari bakal digunakan. Tapi Maylin bakal ditumbangkan begitu saja. 1 orang tumbang, tentunya masih 3 pemain yang mencoba untuk menahan dari GPX Basreng. Mereka cukup tanky walaupun menukar dengan 1 dan setidaknya mereka teman-teman dari RRQ bisa mulai mencicil cukup dalam ke arah outer turret milik dari teman-teman GPX. Justru malah ada teman-teman GPX yang ke pick off kali ini. Maylin lagi-lagi harus memberikan nyawa mereka ke arah RRQ Mika. Walaupun kalau kita ngomongin kill per minute ini kurang dari 1 orang per menitnya ya, karena cuma ada total 4 di 6 menit di dalam line of down. Nanti 1,5 menit ada 1 yang terpick off, dan Solistar menjadi top lane kali ini belum ada Rogue Waves yang dikeluarkan ataupun dengan ada Breath of Ocean. Sekarang tadi juga nggak ada Petrify sih dari seorang Livy, jadi mereka nggak bisa main instant burst ke arah seorang Uranus. Karena kalau Uranus nggak diinstanin, sayang resource gitu loh, sayang banget kebuang gitu aja. Ya, tapi sekarang kalau kita dengan posisi kali ini, wave-nya akan coba untuk diamankan saja. Dengan posisi mereka harus tahu dulu nih kemana rotasi teman-teman dari Kimika. Teman-teman GPX harus punya informasi cukup banyak, tapi kita lihat tampaknya ada sedikit proximate yang bakal dilakukan oleh teman-teman dari GPX. Mereka coba untuk mendorong lumayan jauh ke arah dari inner turret, tapi di arah mid-nya seorang Kadita hampir saja seorang Livy tertangkap. Dan kali ini turtle ketiga yang akan muncul, tentunya harus banget teman-teman dari GPX bisa mendapatkan objektif yang cukup penting. Tapi kalau ada dari posisinya, teman-teman dari GPX belum bisa memanfaatkan posisi mereka untuk mendekat ke arah turtle. Dan kali ini seorang Lele masih coba untuk menahan. Seorang Tol akan mulai terlihat juga masih Downhill bakal digunakan berfokus ke arah turtle. Tapi Lele akan coba untuk mendorong. Namun seorang dari Kyogoi mencoba untuk menahan. Dan kali ini hanya tersisa sedikit lagi dari turtle. 2 pemain dari GPX akan coba untuk bisa masuk berfokus ke arah turtle. Tapi turtle-nya akan coba untuk diselamatkan. Dan lagi-lagi menjadi turtle ketiga berhasil diamankan. Wall charge digunakan untuk mundur. LW harus kembali menjaga jarak, tapi diam-diam turret berhasil ditumbangkan. Namun kita lihat juga di arah atas seorang LW menahan damage. Bahkan dari 4 pemain LRQ Mika masih cukup dengan wave yang bakal di-clear. Harusnya outer turret di arah top lane akan dapatkan teman-teman dari LRQ. Ya, tadi satu movement yang bagus banget, tapi lihat ya, Lele ini jadi star player banget karena dia berhasil zone 3 hero. Tapi lihat dari top lane-nya kali Time Rage mencoba untuk berfokus ke arah seorang LW, tapi mereka membuang sedikit resource yang penting bisa memukul mundur dari seorang Uranus. Tapi Uranus bukan target yang mereka inginkan, karena sejauh ini mereka hanya ingin mendapatkan ke arah turret saja. Dan Tol di arah tengahnya kali ini sudah menerima true damage dari seorang belakang. Tapi di belakang kita lihat ada Rogue Waves yang dibuka. Sayangnya Happy Spin kali ini berhasil mengambil ke seorang Lele, dan Lele harus menelan kill pahit walaupun sudah menggunakan spree. Tapi sayang sekali tidak bisa berbuat banyak dan menjadi makanan untuk teman-teman dari GPX Basel dengan 3-2. Tapi memang dengan menukar elimination, tapi mereka bisa dapetin at least 1 turret yang cukup krusial di arah mid lane, dan mereka bisa dapetin dengan cukup enak. Bahkan tadi Downing Light dari seorang Xavier kurang efektif, dan kali mereka bisa mendapatkan turret lain, menukar 1 pemain, mereka bisa mendapatkan ketiga outer turret. Ini menurut aku pilihan yang cukup oke. Pertukaran masih cukup worth it, dan sekarang mereka bisa mengkontrol terutama untuk Vision menuju ke arah objektif berikutnya, yang walaupun belum ada efek ter-enhance atau evolve, at least mereka memiliki 1 badan lagi untuk bisa mendorong ke salah satu lane yang mereka bisa setup nantinya. Iya. Well, kali ini dengan adanya 9 menit di dalam line of down, dan kalau kita lihat dari seorang Alpha sudah menyelesaikan ke arah Brute Force, sudah menyelesaikan ke arah Wall X juga, jadi dia sustain tapi dia bisa ngasih damage juga kali ini dengan adanya Wall X yang lumayan scaling juga. Dan kalau kita lihat dari seorang Maylin, kali ini Maylin progresnya agak sedikit slow ya. Kalau kita lihat dengan energy core-nya dan juga ada Athena Shield, dia respect banget damage yang bisa diberikan sama seorang Livy. Tapi masalahnya dia tuh nggak cuma dari seorang Livy aja, justru harus sedikit takut dengan damage yang bisa diberikan sama seorang S. Jadi dia harus bisa mungkin ngambil ke arah, I'm not sure, Antikiras mungkin atau Sky of Guardian Helmet supaya dia nambahin HP-nya aja, despite dia
tetap bakal terkikis dengan cukup cepat dengan true damage dari seorang Ashe. Yes, tapi sekarang seorang Ashe benar-benar free banget sebetulnya kalau kita lihat, benar-benar dijaga dengan sangat baik. Bahkan seorang dari Uranus udah nggak bisa main-main lagi. Karena mengingat dengan walaupun cuma 1 kill ya, tapi di sini pasti oke. Tapi tampaknya fight akan terjadi, seorang Tol tampaknya coba untuk menahan, bakal di-kiting saja oleh seorang Ashe. Tapi kita lihat si downing light-nya hampir memang seorang Kyogoi maju ke depan, satu orang terjepit, seorang Gromwall itu bakal masih dari speed bakal digunakan. Seorang Ziwei berhasil tertahan, tapi tentunya tidak menjadi korban. Masih ada 4 pemain lagi dari GPX yang mencoba untuk mendefend. Kali ini menuju ke arah objektif yang mungkin saja sudah mulai dicolek-colek dulu. Tapi kita juga masih ada seorang Livy, bahkan seorang LW bakal coba untuk join, Melin bakal coba untuk join mengecek ke arah Lord saja. Namun LW pun akan mencoba clear ke arah mid yang terlebih dahulu. 4 pemain coba untuk menahan. Seorang Kyogoi melihat posisinya, seorang LW bakal coba untuk masuk, seorang knockup, seorang Melin harus mundur terlebih dahulu, tapi seorang LW coba untuk menahan saja. Terkena stun pemain, downing light berfokus seorang Lele, tapi damage-nya kurang cukup optimal. Dan kali ini Lord-nya akan terreset kembali, dan mau nggak mau mereka harus bisa menahan dulu arah mid-nya, dimana seorang Kyogoi tampaknya harus bouncing ball untuk mundur terlebih dahulu. Masih seorang Livy fokus ke arah backline, masih ada Rock Wave yang bakal digunakan. Namun kita seorang LW cukup dalam, mendorong saja Alpha harus menahan terlebih dahulu, dan kali ini mereka harus bubar jalan dulu. Ini the longer the game, the better it is buat teman-teman dari GPX. Karena tuh biasa teman-teman dari GPX ini bakal dapetin farming. Karena walaupun dari tadi RRQ Mika berhasil mendapatkan lead yang cukup banyak, tapi Funi dan Cincau itu nggak ke pick up, dan mereka farming loh. 3 partisipasi dari Funi dengan ada downing light, dan juga ada 2 dari seorang Cincau. S juga farming, memang benar. Lele juga cukup tanky, dia cukup baik juga dalam melakukan tanking ke arah damage dari sisi GPX Basreng. Tapi kalau ngomongin masalah high ground potential, nanti ini bakal cukup berat dengan ada Worldy dan juga dengan adanya downing light yang dimiliki sama seorang Funi, ditambah dengan wild charge dan juga heavy skill. Yes, tapi masih ada Gorem Barrier yang bakal gunakan dulu. Dari segi network udah mulai kekejar, gapnya hanya di 1100 kurang lebih. Dan DHS sudah dipegang oleh seorang Kari, ini akan memudahkan untuk Kari memberikan damage contribute yang cukup optimal. Dan kali ini objektif harus mereka pertaruhkan, terutama buat teman-teman dari GPX. Mereka harus bisa dapetin objektif penting ini. Walaupun memang belum begitu banyak efeknya, tapi kita lihat juga seorang Kyogoi tabang coba masuk ke arah belakangnya, tapi itu masih Davis bakal menggunakan. 2 pemain akan sekitar timbang, coba untuk digeser kiting juga oleh seorang Kari, tapi Lele bakal coba untuk menahan. LW pun harus mundurnya, Lord akan di reset kembali, namun seorang Tol akan mendorong Lele ke arah backline. LW pun mendorong, masih downing light berfokus ke arah mid lane-nya, namun seorang Melin coba untuk maju. Seorang Esmeralda tentunya mencoba membeli waktu, diulur waktunya dan masih dapat mundur. Dan di atas LW masih coba, tapi tentunya Wave sudah mulai sampai menuju ke arah inner turret. Mau nggak mau teman-teman RRQ Mika harus sedikit mengendorkan serangan mereka dan merelakan di arah mid dari outer turret mereka. Livy, sneaky picky banget. Dia bakal ketemu sama siapa ya? Cincau lagi ngarah ke arah sana, tapi dia langsung mencoba untuk melakukan sedikit camping kali ini di arah bushes di samping sana. Mereka tahu posisi-posisi lain dari RRQ Mika. Dan sedangkan kalau kita lihat dari seorang Funi, ini Funi semakin kesini damage-nya semakin sakit. Oh, akankah ketemu kali ini bushnya mulai dibuka? Ambush movement kali dari seorang Livy akankah mendapatkan keuntungan? Karena kalau kita lihat downing light mulai dibuka, itu jadi informasi sedikit untuk seorang Livy. Itu posisinya ada di mana? Tapi Melin ada di sana. Ditambah juga dengan adanya kehadiran dari seorang Tol. Kalau misalnya dia harus menyerahkan nyawa, itu bakal jadi momen yang kurang enak karena Lord sudah appear di dalam lane of gun. Yang penting dia harus bisa bersalah satu hero, dan lihat ada Cincau bakal coba diberikan ada di kiri Gomez dan Cincau berhasil di pick off oleh teman-teman dari sisi tim RRQ Mika. Tapi lihat Thalassafobia bakal coba dikeluarkan Livy, masih mencoba untuk menyelamatkan diri, tapi lihat Tortal ditutup. Killing untuk seorang Funi, 2 pemain berhasil hilang dari GPX Basreng. Yes, walaupun tadi kita sempat lihat tentunya ada inisiasi yang begitu baik untuk membalas dari teman-teman GPX Basreng, tapi tampaknya masih cukup sulit. Akhirnya sudah dipegang juga oleh seorang Ashe, tapi tampaknya kita lihat kali ini satu orang Grok dalam masalah. Seorang Tol masih down bakal digunakan, tapi tentunya bakal dikejar saja di kiting. Bahkan Esmeralda takes the one. Kita lihat masih ada 2 pemain lagi coba menahan terlebih dahulu, tapi mereka mau nggak mau harus mundur, hanya 2 pemain. Kali ini Lord pun didapatkan oleh seorang Alpha dan berhasil dikantong oleh teman-teman dari RRQ Mika. Ini akan menjadi PR yang cukup besar dan banyak untuk teman-teman dari GPX Basreng kali ini, Vela. Oh, di arah high ground-nya harusnya Funi dan juga Melee dari seorang Cincau harusnya masih bisa untuk melakukan cukup banyak hal ya. Yang menjadi PR di sini adalah Melee yang terus-terusan terpick off. Aku rasa di sini Melee sudah mulai agak
bingung mau ngincer karena siapa. Karena ketika dia membuka heavy spin, dia harus bisa dapetin pemain. Sedangkan target yang dibutuhkan itu adalah Ash. Ash itu ada di lini belakang sekali. Dan Gyokoi itu menghalau pergerakan. Gyokoi berserta dengan Zwei itu menghalau banget pergerakan dari seorang melee untuk bergerak ke arah lini belakang. That's why teman-teman dari GPX kali ini agak kesulitan karena memang mereka butuh banget dua hero ini untuk diving ke arah belakang, entah itu dari Paul ataupun seorang Meilin, supaya si Ash ini tidak bisa memberikan banyak movement ataupun free hit ke arah GPX Basreng. Yes, dan kali ini sudah mulai terasa begitu ketat dari teman-teman Alchemy akan menekan teman-teman dari GPX Basreng di arah top lane-nya pun. Inhibitor menjadi incaran. Kali ini bakal coba ditabrak saja Manchester Revenge yang bakal digunakan terlebih dahulu, tapi tampaknya seorang Kai berhasil di take down, bakal Talpon bakal menyusul. Di sana masih cukup sulit. Inhibitor berhasil itu makan, bahkan tentunya dengan posisi seorang LW bakal di-kiting saja. 3 pemain lainnya dari GPX mau nggak mau masih cukup kesulitan, walaupun 3 pemain terkena stun, mereka masih bisa mundur. Livy terkena hit yang cukup dalam, tapi that is okay. Mereka menukar dengan cukup banyak kali ini. Downing Light yang sebenarnya kalau misalnya digeser ke samping dikit itu bisa memberikan punishment mungkin ke restoran Zwei ya, karena Zwei tadi sempet low banget dan tadi diberikan justru karena Livy supaya Livy agak sedikit mundur terlebih dahulu. High ground masih safe walaupun mereka sudah kehilangan 2 base kali ini di arah top lane dan juga di arah bottom. Teman-teman dari GPX Basreng, ini mereka punya hero late game, yes it is. Tapi kalau misalnya setup yang nggak bisa bekerja dengan sangat baik, apalagi kalau misalnya Gyokoi berhasil buka jalan kayak tadi sih. Itu Tyrant Range, Tyrant Revenge, itu di follow up sama seorang Zwei. Karena enak banget, kombonya enak banget. Itu dari seorang Lele bisa masuk, setelah Gyokoi bisa dari Zwei juga, bisa juga dari Ash gitu loh. Jadi kombonya semua jalan, jadi area Kimika tuh benar-benar tipikal combo banget. Sedangkan dari GPX Basreng, sebenarnya tadi dengan cukup sabar, cukup pengen bermain dengan disiplin untuk bermain di arah high groundnya, supaya nanti kalau misalnya tim fight besar mereka bisa ikutan. Tapi balik lagi, konsep hero-nya beda gitu loh. Tapi balik lagi sih, sebetulnya tadi yang sempat dibilang bahwa teman-teman dari GPX juga berusaha teman setup, mereka berpaku pada Akainya aja, pada Meilinnya aja. Tapi sering kali dimana LW sama Meilinnya kepisah, mereka nggak bisa contribute apa-apa, malah kayak tolnya kayak culik, Meilinnya coba untuk heavy spin tapi malah dia yang hilang. Karena posisi dari seorang Ash-nya yang berhasil dijaga dengan cukup baik dengan inisiasi dari teman-teman RRQ Mika. Dan tentunya sekarang kita sudah masuk ke menit ke-16 dengan gap yang udah lumayan jauh di 6.000, masih diungguli oleh RRQ Mika. Dan tentunya mereka masih akan menunggu ke arah objektif berikutnya yang mungkin akan menjadi pertaruhan. GPX harus mau nggak mau mereka doing this clearing wave, abis itu mereka akan coba untuk bisa ya bertaruh untuk ke arah dari lore-nya, atau mereka ya akan hanya ngedefend dulu aja mau nggak mau. Mereka cuma tinggal punya 1 inhibitor turret doang yang tersisa dan ini nggak cukup sama sekali, dan ini akan jadi PR banget buat teman-teman dari GPX Basreng. Kita lihat, ini momen Lord ya. Kita tahu ini menit 17, Lordnya bakal penting banget untuk mereka ambil. Kalau misalnya mereka bisa berhasil dapetin ke arah Lord kali ini di arah Kimika, GPX Basreng bakal punya struggle yang cukup tinggi. Tapi defensively baru saja diselesaikan kali ini sama seorang Fling. Downing Light bisa jadi kuncian untuk mencuri ke arah Lord. Apakah itu akan dilakukan atau tidak? Karena kalau kita lihat dari seorang Xavier itu mainnya benar-benar dari base. Dia tuh tinggal nungguin wave minion yang datang, clear mainin burst dikit, cari informasi dengan Downing Light. Dan itu dilakukan sedari tadi dari Funi itu kayak gitu. Sedangkan kalau kita lihat dari seorang Uranus, LW itu benar-benar ngedistract kehadiran dari seorang Lele Pinkan sendiri. Jadi itu bakal terus-terusan dilakukan sih. Mereka bakal tetap fokusin. Yang penting ada movement di dalam inding yang bisa mendistraksi pemain area Kimika supaya teman-teman dari GPX Basreng juga bisa mendapatkan info lebih lanjut ataupun kesempatan mungkin untuk mencuri ke arah objektif. At least bisa nge-setup lagi sih, tapi balik lagi tadi sempat di-mention bahwa mungkin ada chance untuk Xavier atau seorang Funi bisa melakukan steal dengan Downing Light, tapi menurut aku pribadi masih cukup beresiko dengan minim informasi yang mereka punya. Bahkan di sini hanya seorang Meilin, walaupun dia sudah pegang immortality, tetap beresiko cukup besar. Bahkan di sini dengan 3 pemain yang sudah setup, begitu juga ada Tol yang coba untuk join, juga masih ada Guardian Barrier yang bakal di-setup saja, memastikan mereka memiliki jarak agar tidak terlalu dekat dengan Lord. Namun kita seorang Tol mulai kelihatan bakal coba untuk diusir saja. Lord belum terreset, masih bermain di area dari Lord. Tentunya seorang Meilin mulai terlihat masih Tyrant Rage yang bakal digunakan. Tapi kita lihat mereka nggak bisa berbuat terlalu jauh karena teman-teman dari GPX pun mereka mulai terdorong di arah mid dengan adanya wave sudah mulai sampai. Kali ini teman-teman dari RRQ Mika akan memanfaatkan momentum mereka untuk bisa mendapatkan Lord. Bahkan mereka bisa mendapatkan 1 turret lagi. MVC bakal digunakan. Tapi kita lihat juga mereka mencoba untuk menukar. Belum ada korban yang jatuh. LW menjadi bulan-bulanan mencoba untuk mundur. Tyrant Rage
dari Levi's bakal digunakan. Tapi tentunya seorang Gyokoi dalam masalah tapi masih bisa mundur. It's okay. Kalau seandainya dia pun tumbang, masih ada immortality. Yap, benar banget. Hampir saja Gyokoi berhasil pick off kali ini. Tapi Lord bakal marching dari Archimika kali ini. Dan bergerak ke arah mid lane. Harusnya ini satu kali gebrak. Karena itu udah tinggal dikit banget sih kalau menurut aku di arah tengahnya. Dan Downing Knight nggak akan cukup untuk menghentikan permainan dari Lord ini. Worthy dari tadi dari Cincau tuh sebenarnya damage udah sakit gitu loh. Dengan adanya Berserker's Fury, dengan adanya Haas, kalau belum lagi jadi ngambil karena Malefic Roar dan juga DHS gitu loh. Jadi sebenarnya damage-nya udah cukup banget. Full item dari seorang Cincau. Yes, tapi mereka bakal ambil dari 3 arah. Kalau kita lihat di mana akan di-push dari 3 lane dari teman-teman Archimika. Downing Knight bakal digunakan. Berfokus ke arah core, tapi itu bakal defense terlebih dahulu di mana seorang Melee jatuh bersama. Gak bisa bertahan lagi. Lele harus tuh immortality harus pecah. Tapi LW dalam masalah cukup serius. Seorang Gyokoi mencoba untuk bisa mendistract saja. Tapi LW masih cukup take immortality dari seorang Gyokoi masih pecah. Tapi masih ada incaran dan Archimika berhasil menyapu 3 poin atas GPS Basri. Yes, berhasil men-secure